Kalau kita dengarkan bersama Pak Amiruddin, pernyataan dari perwakilan BMSI tadi itu karena aksi rusuh kemarin karena disebutnya menurutnya ya, saya kembali mengutip pernyataannya, karena pemerintah dianggap tidak berhasil menyelenggarakan negara setidaknya dalam konteks Undang-Undang Cipta Kerja. Menurut Anda memang ruang dialog dalam proses ini kurang, dalam proses pembentukan undang-undang ini kurang sehingga kemudian ada titik kulminasi dengan kerusuhan kemarin, atau ada hal lain yang memicu demonstrasi dan kemudian disertai dengan kerusuhan? Ya, sebenarnya kan begini, upaya pemerintah bersama DPR tentunya menyusun undang-undang ini kan sudah lama, ya. Sudah beberapa bulan yang lalu sudah disampaikan. Nah, memang dalam prosesnya itu banyak pihak yang menyampaikan ya bahwa ruang untuk berpartisipasi untuk membahas undang-undang ini tidak terlalu lebar dibuka begitu. Sehingga banyak pihak mulai membangun persepsinya sendiri-sendiri kan. Itu kan makanya saya tadi sampaikan ya, kalau membahas undang-undang yang berimplikasi pada hidup orang banyak seperti ini, nah ruang komunikasi, ruang dialognya mesti kan dibuka lebih luas. Nah, saya membayangkannya tadinya saya pikir pemerintah akan mengirim orang-orang terbaiknya ya, siap berdialog dan berdebat dengan semua pihak dimanapun gitu, sehingga terbuka undang-undang ini apa sih isinya gitu. Nah, itu kan tidak terjadi gitu, hal-hal seperti itu. Makanya ini orang mulai merasa dan juga membangun persepsi bahwa ini ada yang tidak menyenangkan atau tidak mengenakan dari proses undang-undang. Oke. Muncullah berbagai macam tindakan atau aksi yang meragukan isi dari undang-undang ini. Nah, ketika keraguan ini semakin menjadi, ternyata ruang itu tidak dibuka juga. Kalau Bung Melki dengan teman-teman di DPR membuka ruang dialognya lebih luas, ya, saya yakin juga tentu akan terbangun saling pengertian. Jadi Pak Amiruddin mau mengatakan bahwa ruang dialognya memang dari proses pembentukan undang-undang ini sudah kurang, sehingga saya sebutkan tadi puncaknya adalah harus melakukan aksi dan kemudian terjadi kerusuhan, itu yang mau Anda sebut, Pak Amiruddin? Nah, saya koreksi Anda, soal aksi dan kerusuhan dua hal yang berbeda. Okay. Jangan selalu disamakan ini. Media-media juga kadang-kadang ingin menghakimi aksi ini, dia seakan-akan aksi menyatakan pendapat ingin dikasih predikat negatif. Nggak boleh begitu. Menyatakan pendapat satu hal, bahwa ada orang yang membuat, tadi saya katakan, keonaran, ya, melanggar hukum, segala macam, itu hal yang lain. Okay. Jadi kalau semua media juga mengatakan bahwa aksi menimbulkan kerusuhan, saya mau katakan media juga harus hati-hati. Okay. Kenapa? Saya yakin adik-adik mahasiswa tadi mungkin dia tidak mau meniat membuat rusuh gitu. Tadi saya sudah tayangkan ya kepada pemirsa pernyataan dari perwakilan BMSI yang menyatakan bahwa mereka juga menuding ada provokator yang menyebabkan kerusuhan kemarin di tanggal 8 kemarin. Jadi Pak Amiruddin, harus hati-hati kita untuk membuat kesimpulan-kesimpulan seperti itu gitu. Kalau nggak nanti orang mengira bahwa menyatakan pendapat di Indonesia ini secara terbuka dipersepsi sebagai langkah keonaran. Oke, Pak Amiruddin, tapi kemudian juga kita tidak bisa menafikan fakta bahwa sebagian yang ditangkap oleh pihak kepolisian adalah siswa, sebutlah siswa STM. Mereka juga selain kemudian harus declare ya, bahwa memang kemarin dinyatakan dibagi-bagi dari sekitar berapa ribu yang ditangkap oleh pihak kepolisian, ada disebut ada preman, ada kelompok anarko, ada mereka yang tidak termasuk dalam kelompok mahasiswa maupun siswa. Tapi juga tidak bisa dinafikan bahwa ada kelompok siswa dan mahasiswa yang ditangkap dan melakukan keonaran, Pak Amiruddin. Ya begini maksud saya, bahwa ada orang melakukan keonaran adalah iya betul ada di lapangan. Saya ini panjang pengalaman dalam demonstrasi. Makanya saya tahu nih begini-beginian ya. Anda bayang bulan Mei juga begini dibilang kan. Tapi sampai hari ini nggak ada tuh dibuktikan secara hukum siapa dalangnya sampai hari ini. Nggak ada. Ya kan? September 2019 kan juga begini kejadiannya. Nah makanya saya ingin katakan hari ini ya, demonstrasi menyatakan pendapat adalah sesuatu yang legal di Indonesia. Ya, itu kebebasan. Itu satu hal. Menyatakan ya, pendapat. Bahwa ada orang melakukan tindakan-tindakan keonaran yang ikut serta di bagian dari proses aksi itu satu hal yang lain. Makanya itu aparat keamanan ya berhak dan punya kewenangan untuk menangkap orang itu dan prosesnya secara hukum gitu. Nah ini mesti kita
perhatikan betul. Kalau Aha, tidak, harus Mbak dipisahkan, Pristi, begitu ya? iya, kalau nggak nanti Mbak Pristi ya, kebebasan menyatakan pendapat yang diperjuangkan susah payah di Indonesia dalam demokrasi ini nanti dianggap itu adalah faktor keonaran. Oke. Gitu. Poin Anda tadi ya, jangan sampai kemudian digeneralisir bahwa aksi beberapa hari Nah, lalu itu dia. kemudian adalah untuk menimbulkan kerusuhan ya, itu adalah bagian dari kebebasan menyatakan pendapat. Pak Melki tadi, Pak Amiruddin sudah menyebut jangan sampai ini jadi seperti kericuhan yang terjadi di demonstrasi beberapa waktu lalu. Disebut ada yang mendalangi, disebut ada yang mau sponsor, tapi kemudian juga tidak dibuktikan atau tidak kemudian disampaikan kepada publik siapa yang menjadi dalang, siapa yang membiayai. Kali ini sudah dinyatakan secara tegas oleh Pak Menko Perekonomian. Pak Melki. Saya mau garis bawahi gini dulu Mbak Friksi. Terkait tadi beberapa catatan menyangkut tentang proses antara pemerintah, DPR, dan para pihak ya. Pertama kan dari awal ketika pembahasan ini saya hitung hampir kurang lebih 9 bulan ya. Dan pembahasan undang-undang yang menurut cerita berbagai senior itu yang paling intensif selama DPR RI ada itu cuma di undang-undang ini. Seluruh fraksi betul-betul dengan berbagai dinamika masing-masing fraksi, akhirnya betul-betul duduk membahas undang-undang ini karena saking seriusnya itu, bahkan sampai hari Sabtu pun mereka duduk membahas. Ya. Ini kehendak bersama antara semua fraksi dan juga pemerintah. Kami sendiri di Komisi 9 bahkan saya pernah menerima berbagai pimpinan serikat buruh, baik itu mereka datang ke Komisi 9 maupun bersama pimpinan DPR RI, bahkan pernah juga naik di mobil komando ketika mereka datang mendemo DPR RI, memastikan bahwa ruang dialog DPR RI buka bagi mereka baik secara lisan datang ke DPR RI maupun secara virtual melalui berbagai Zoom dan bahkan pertemuan informal. Seperti juga beredar di mana-mana itu tanggal 21 Agustus, pernah ada pertemuan pimpinan DPR RI, Balik dan kami Komisi 9 itu dengan pimpinan serikat buruh. Khusus bagaimana menjembatani berbagai pimpinan serikat buruh yang belum masuk terlibat intens di dalam tapi pembahasan faktanya dialog. masih ada ada yang demonstrasi, Pak Melki? Yang kedua juga, pemerintah juga sendiri Mbak Friksi sebenarnya kami cermati ya. Pak Jokowi itu terima pimpinan serikat buruh 2 kali. Menko Perekonomian Pak Erlangga terima pimpinan serikat buruh 3 kali. Menko Polhukam terima 2 kali. Menaker kami cek itu ada 14 kali menerima pimpinan serikat buruh. Belum lagi dengan pimpinan-pimpinan organisasi yang lain terkait dengan undang-undang ini maupun juga teman-teman mahasiswa juga ada dialog yang dilakukan dari kampus ke kampus. Jadi sebenarnya kalau bicara soal menyangkut dialog publik itu, DPR RI sudah membuka diri, pemerintah sudah membuka diri, bahwa kemudian dalam hasil ini ada yang memang tidak memuaskan semua pihak, jangankan kita semua yang di DPR. Pengusaha juga ada yang nggak puas gitu. Ya. Kemudian pemerintah juga pasti ada yang nggak puas, kami juga nggak puas. Mahasiswa itulah namanya demokrasi, kita berdialektika, ada hasilnya, ya kita jalankan hasil tersebut. Bahwa ada kurang lebihnya itu kan ada prosedurnya. Mana juga Pak Jokowi sudah ingatkan lagi, bisa mereka mengharapkan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Nah terkait dengan sinyalemen dari Mbak Friksi dan teman-teman organisasi mahasiswa ya, saya kira kan kalau mereka sendiri juga menemukan bahwa ada provokator, ya itulah yang tadi kita diskusikan. Saya dari tadi mengatakan bahwa kami apresiasi demonstrasi dan juga aspirasi dari pimpinan serikat buruh dan teman-teman mahasiswa, baik teman-teman di Cipayung Plus maupun teman-teman di BEM ya. Kami apresiasi karena itu bagian dari kebebasan menyatakan pendapat. kita, ya. Itu bagus banget. Okay. Nah, tapi yang kita sayangkan itu adalah ketika orang mulai melakukan vandalisme, merusak berbagai fasilitas umum. Nah, itu kan mesti diproses gitu. Tapi kan kalau sejauh mereka menyampaikan itu dengan benar kan saya kira itu sudah diproses. Oke. Yang banyak kan ditangkap itu kan memang orang-orang yang memang kategori yang nggak jelas. Ditanya yang dia demo apa nggak tahu. Yang dia perjuangan apa nggak paham. Ya. Kita juga lihat nanti ada video beredar orang bagi-bagi uang kan kepada Itu sudah dinyatakan oleh pihak kepolisian, dijelaskan oleh pihak kepolisian. Makanya jadi yang kami jaga, saya sama kayak macam Bung Amir juga, saya kan cuma mantan demonstran juga ya. Kami bukannya nggak suka juga teman-teman demonstrasi. Kami senang mereka demonstrasi. Yang penting demonstrasi yang damai, judul pangkal yang mereka sampaikan jelas, dan kami sendiri karena mantan demonstrasi, kami justru menunggu di DPR RI biar kita dialog. Dan kami sudah mengajukan juga lebih baik teman-teman ini sekarang ini yang ikut mekanisme kan bisa JR di Mahkamah Konstitusi atau mengawal peraturan pemerintah, mengawal Perpres, mengawal PMK. Oke, itu opsi yang disampaikan oleh Presiden kemarin ya. Silakan uji materi atau ikut terlibat dalam penyusunan peraturan pelaksana, peraturan pemerintah dan juga peraturan di bawahnya. Saya ke Pak Amiruddin. Pak Amiruddin, kajian dari Komnas HAM sendiri kemarin terjadi vandalisme. Kita sudah sama-sama sepakat bahwa iya betul ada kebebasan menyatakan pendapat, tapi juga ada pelanggaran hukum yang terjadi di saat demonstrasi dan kita sayangkan itu. Bagaimana kajian dari Komnas HAM? Ada terjadi vandalisme, aksi kekerasan, beberapa diamankan oleh
pihak kepolisian? Ya memang kita mendapat informasi ya banyak yang ditangkap oleh polisi ya. Kita dikasih lihat juga ya unsur-unsurnya dari mana. Nah kami dari Komnas menyampaikan kepada mereka-mereka yang ya, diduga melakukan tindak pidana ya diproses saja secara hukum ya kan? Dan selain itu kepada mereka yang saat ini sedang ditangkap oleh polisi, ada dua catatan kami. Pertama, beri mereka ruang untuk mendapatkan pendamping hukum. Karena itulah hak setiap orang yang ditangkap melakukan tindak pidana. Nah, buka akses untuk pengacaranya begitu. Yang kedua, jangan diperlakukan juga mereka dengan tindakan kekerasan. Nah, kalau itu terjadi, nah informasi yang didapatkan tidak menjadi kompeten nanti untuk membuktikan pidananya gitu. Nah itu yang kami ingin sampaikan. Sekali lagi saya katakan bahwa kepada semua pihak kalau memang melakukan tindak pidana ya kepolisian punya hak dan kewajiban untuk menegakkan hukum kepada dia. Tapi jangan seluruh upaya untuk menyatakan pendapat yang disampaikan secara damai ya itu dikatakan sebagai pemicu keonaran. Nah itu yang kami mau sampaikan supaya apa? Supaya kita sama-sama menjaga demokrasi ini. Hak menyatakan pendapat adalah unsur utama dalam demokrasi. Kalau hak menyatakan pendapat ini mati, demokrasi nggak ada gunanya gitu. Nah, ini yang kami garis bawahi gitu. Nah, ya, kita semua ya bisa betul-betul, saya selalu ingin sampaikan dari Komnas HAM, kami di Komnas menyampaikan bahwa kita harus sama-sama menjaga kebebasan menyatakan pendapat, jangan sampai kemudian terjerai dengan aksi-aksi vandalisme, kekerasan yang terjadi. Kan bisa saja, Mbak Vicky. Pak Amiruddin, sayang sekali waktu kita sudah habis. Kami sudah menangkap poin Anda. Tadi semoga pemirsa juga bisa sama-sama menyadari, tersadar dengan pernyataan Anda bahwa iya di satu sisi ada kebebasan menyatakan pendapat, tapi kemudian kita sama-sama kawal jangan sampai kemudian aksi kekerasan dalam bentuk apapun itu kemudian mencederai kebebasan yang menjadi bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh negara seharusnya. Terima kasih Pak Amiruddin, Komisioner Komnas HAM, dan Pak Melki Lakalena, anggota DPR dari fraksi Golkar sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.